Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Furqan Zikri Ramadan dari kelas 604. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana untuk uh, menggunakan descriptive statistics, histogram, advanced filtering, conditional formatting, dan relative size factor serta sampling pada teknik audit berbantuan komputer seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu deskriptif statistik. Di sini saya menggunakan uh, latihan satu sampling, file latihan satu sampling sebagai basis data ya, untuk seluruh praktik yang saya kerjakan seperti itu. Nah, untuk yang pertama dalam menggunakan fungsi deskriptif statistik, kita di sini menggunakan data analisis ya, teman-teman, data analisis. Nah, yang pertama kita copy dulu aja data dua ini. Kita copy terlebih dahulu, maksudnya biar source datanya itu masih terjaga gitu ya, teman-teman. Oke, udah kita copy. Ini kita bisa rename aja jadi data 2 descriptive analysis. Baca ya. Oke, untuk memulai descriptive analysis ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita pakai fungsi data analysis. Di sini add-ins data analysis. Kita cari descriptive analysis. Nah, di sini kita masukkan input range-nya karena di sini kita membutuhkan data dari penjualan ya, data dari penjualan seperti itu. Nah, di sini kita untuk input range-nya kita masukkan saja nilai-nilai yang ada di dalam penjualan seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Columns, iya, label in first row, betul. Lalu output option-nya kita di output range aja ya, teman-teman. Sekitar sini. Kita mau pakai yang mana ya? Kita pakai di sini aja. Nah, oke, di sini kita summary statistiknya jangan lupa dicentang, terus confidence level for min-nya kita pakai 95% aja. Lalu udah kita bisa pencet oke. Nah, kita akan muncul beberapa statistika-statistika deskriptif yang bisa dibutuhkan untuk proses audit ya teman-teman. Mulai dari mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness gitu kan. Itu semuanya bisa dijumpai gitu dengan mudah pakai fungsi ini. Lalu di sini sekalian untuk membuktikan skewness-nya gitu kan. Ini skewness positif berarti kan dia miringnya ke kiri ya teman-teman ya. Nah, itu tuh kita bisa pakai histogram gitu. Nah, di sini histogram itu membutuhkan dua. Kita juga sama ya, sumbernya histogram ini ada di data analisis, histogram. Nah, oke. Nah, di sini tuh kita butuh dua input lah intinya gitu untuk membuat suatu histogram. Yang pertama itu kita membutuhkan input range-nya. Yang jelas di sini jumlah penjualan ya. Lalu ada bin range. Bin range ini apa? Bin range ini seperti apa ya? Kelas-kelasnya gitu teman-teman. Setiap jadi kelas-kelasnya yang akan dibuat histogram tuh apa aja gitu. Nah, di sini karena input range-nya udah ada jumlah penjualan, yaitu kita yang belum ada bin range atau di sini kita mau bikin kelasnya. Nah, cara membuat kelas ini gimana gitu kan? Kita harus tahu intervalnya dulu ya teman-teman ya. Cara mencari interval itu adalah min max dikurangi min terus dibagi sama jumlah kelas yang mau kita buat seperti itu. Nah, di sini kita cari dulu max-nya berapa. Kita langsung sama dengan max aja ya. Sama dengan max ini kita select semua, enter. Nah, maka kita akan dapatkan
max di sini ya, teman-teman. Max-nya 87.898.625 seperti itu. Nah, sedangkan untuk min-nya gitu kan. Untuk min-nya kita bisa pakai fungsi min. Sini min. Nah, sama kita cari paling kecilnya. Enter, kita keluar di sini. Ternyata jumlah paling kecil yang ada dalam data ini yaitu 323.603 seperti itu. Nah, di sini kita tinggal atur kelasnya. Di sini kita asumsikan gitu ya, asumsikan kita ingin dapat kelas berapa ya, 15 kelas gitu. 15 kelas, maka bisa kita dapat intervalnya yaitu max. Bentar, kita kasih kurung. Nah, ini max dikurangi min gitu kan. Kurangi min dibagi sama jumlah kelas yang kita buat. Yaitu ada 5 jutaan ya, 5.838.334.080. Lalu untuk ini ya, nomor kelas gitu aja. Kelas, ini kelasnya ya 1 sampai 15 ya teman-teman ya. 1 sampai 15 kita buat dulu. 15. Oke. Ini kita samain aja sama jumlah minimalnya. Lalu dari jumlah minimal kita tambahin sama interval. Seperti itu. Maka kita bisa ini aja, cek aja. Itu. Nah, ini kita tambahin lagi satu kelas. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Maka kalau misalnya kita udah mendapatkan inputnya, input range yang di penjual ini dan kelasnya gitu kan, kita bisa membuat suatu histogram dari data analisis gitu. Nah, langsung kita klik aja di sini data analisis gitu ya, data analisis. Terus kita pilih histogram, input range, kita pilih jumlah penjualan. Penjualan, pin range-nya itu ini ya, class-nya. Oke, output range-nya kita taruh mana ya? Kita taruh sini aja kali, sini aja. Lalu kita centang yang chart output ya, chart outputnya kita centang, lalu kita oke. Wait, apa yang salah? Oh iya, pin range-nya tadi belum aku ini ya. Oke, kita ini lagi. Oke. Nah, kita udah bisa ketemu di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry, ini ada yang salah. Bentar. Oh, wait. Ini tadi nggak include label ya, teman-teman ya. Nggak include label. Maka di sini kita masukkan labelnya dulu. Ini sudah benar. Ini labelnya kita masukkan dulu. Wait. Nah, sama output range-nya masih di situ aja. Oke, cek output. Kita oke. Nah, udah bisa nih, dengan class gitu, frekuensi seperti itu teman-teman ya. Masih ada more di sini ternyata. Nah, seperti itu untuk pembuatan descriptive analysis dan histogram dari tugas pertemuan minggu ini gitu. Oke, untuk materi selanjutnya, praktek selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu
memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan advanced filtering dan conditional formatting, teman-teman. Nah, untuk advanced filtering di sendiri, yang pertama kita salin lagi aja ya. Kita salin lagi data dua ini supaya tidak terjadi perubahan gitu. Kita salin aja di sheet baru. Oke. Nah, seperti ini kita rename jadi data 2 advanced filtering gitu kan. Dan conditional formatting. Nah, kayak gitu aja. Nah, di sini untuk membuat advanced filtering, ini sebenarnya fungsinya mirip kayak filter. Ya, emang filter gitu, dengan kriteria tertentu lah. Lebih kriterianya itu lebih banyak daripada filter-filter biasa gitu. Nah, ini bisa ditemukan di mana? Di data dan di advance ini ya, teman-teman. Di advance sort and filter. Sort and filter yang advance. Seperti itu. Nah, cara pakainya gimana gitu? Yang pertama, kita sebenarnya kan dia itu punya apa ya? Nah ini punya dua input lah intinya. Pertama dari list range-nya, yang kemudian itu dari kriteria range-nya gitu. Nah untuk list range-nya ini kan kita bisa langsung pakai dari data kita ya. Jangan untuk kriteria range-nya itu kita harus bikin semacam tabel lah. Kita bisa pakai labelnya. Di tempatnya ke labelnya. Nah di sini kita copy dulu labelnya gitu ya. Taruh sini aja. Itu. Terus di sini, nah ini langsung bisa kita apa ya? Bisa kita filter gitu. Misalnya untuk customer PT XYZ, XYZ dengan jumlah penjualan lebih dari 20 juta misalnya. Oke. Nah, di sini ini kita mau pakai fungsi N ya teman-teman berarti ya. Ini fungsi N, maka untuk membuat advanced filter ya langsung aja kita ketik advanced filter, list range-nya itu kita pakai ini semuanya. Ini copy to another location aja ya, copy to another location. Biar ya mau copy aja, nggak langsung ngefilter gitu. Terus untuk kriteria range-nya, nah kriteria range-nya tadi itu kita pakai ini ya, kita blok aja gitu. Terus copy itu di situ aja. Ini record only, oke. Kita oke. Nah, jadi deh. Berarti untuk customer PT XYZ ya intinya PT XYZ tuh ada berapa transaksi gitu kan di sini. Dengan nominal lebih dari 20 juta. Nih, nggak ada dia yang kurang dari 10 juta. Dia lebih dari 20 juta semua gitu. Oke, ini pakai fungsi N. Kita juga bisa pakai fungsi OR. Misalnya di sini kita customer-nya kita pilih juga PT apa ya? PT DEF, PT DEF gitu kan. Nah, ya udah teman-teman, ini bentar ini kita mungkin bisa hapus dulu kali ya. Jangan deh buat pertandingan. Di sini aja. Oke, kita langsung advance filtering aja. List range-nya ini ya. Oke, tetap sama. Kriteria range-nya kita bikin nih. Kriteria range-nya beda. Nah, ini kita blok. Seperti itu. Ini copy to another location. Copy to sini. Oke. Nah, maka udah jadi deh untuk filternya ya. Untuk filternya, ini transaksi dengan lebih dari karena kita PTDF-nya kan nggak ngeset dia itu lebih dari 20 juta ya, maka di sini dia nggak lebih dari 20 juta untuk PTDF, tapi untuk PTXYZ dia juga pakai lebih dari 20 juta, ini seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu dari advanced filtering. Nah, untuk conditional formatting sendiri, itu kan ini teman-teman bisa cari di home, gitu kan. Nah, conditional formatting itu, nah ini di sini tempatnya.
biasanya kita menggunakannya pakai yang data highlight ini ya, highlight cells. Nah, ini kita bisa pakai opsi-opsi nih, yang greater than, less than, between, equal to, text that contains, a date occurring gitu kan. Nah, misalnya kita ingin coba untuk jumlah penjualan ini kita kasih conditional formatting less than berapa ya? Less than 50 juta. Oke, with jangan kebanyakan kayaknya ya 20 juta aja, 20. Oke. Nah, di sini dia kalau misalnya ada transaksi kurang dari 30 juta gitu kan, dia bakal ke highlight merah gitu teman-teman. Highlight merah kayak gini. Itu sih, kita coba fungsi yang lain. Ini kita clear dulu aja. Misal formatting text that contains gitu, text that contains jangan teks ya, wait. Cells. Between misalnya kita pengen cari meng-highlight transaksi gitu ya yang jumlahnya itu antara 15 juta sampai 25 juta. Oke. Nah, udah nih kita bakal ketemu highlight di mana transaksi-transaksi yang dari 15 sampai 25 juta. Seperti itu fungsi dari conditional formatting ya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana untuk menggunakan RSF atau Relative Size Factor di dalam teknik audit perbandingan komputer. Yang dimana di sini kita menggunakan Excel ya teman-teman untuk menggunakan RSF-nya. Nah, sebenarnya kalau dari RSF sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman dari segi rumusnya. Itu kita membandingkan max 1 dari suatu grup by gitulah, dari suatu kelompok itu dibandingin sama max 2-nya. Sudah gitu doang. Max 1 dibagi sama max 2. Nah, ntar kita lihat perbedaannya itu antara masing-masing kelompok itu jauh nggak kayak gitu. Nah, di sini jadi masalah itu untuk mencari max satunya kan ya mudah aja teman-teman ya. Kita kalau misalnya pengen tahu, misalnya ini kita kategorikan dengan dasar customer gitu kan. Nah, untuk cari max satunya ya mudah aja gitu kan. Kita langsung cari aja maksimal ya maksnya aja ya, maksimalnya aja gitu, nilai tertingginya. Nah, sedangkan untuk maks 2-nya gimana gitu kan. Nah, itulah yang akan jadi sedikit sedikit menantang lah pada pengaplikasian RSF di Excel ini gitu. Nah, oke, untuk memulainya gimana? Untuk memulainya kita seperti biasa ya, kita copy aja dulu data dua ini agar tidak tidak jadi perubahan data gitu. Nah, kita pindah dulu data 2 RSF. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita udah punya data 2 RSF. Lalu bagaimana langkahnya? Pertama-tama kita bikin dulu pivot tabelnya ya teman-teman. Kita bikin dulu pivot tabelnya. Di sini selectable range-nya itu nah, ini sampai. Oke, terus new worksheet aja. Lalu kita oke. Nah, di sini kita udah dapat kita rename aja ya teman-teman ya. Jadi data 2 RSF pivot. Nah,
Di sini kita kelompokkan berdasarkan customer aja gitu, lalu dengan jumlah penjualan. Di sini maka kita bakal dapat sum dari jumlah penjualannya, tapi kita juga ingin tahu count dari jumlah penjualan. Ya tahu sebenarnya ada berapa sih gitu kan. Nah, kita ubah aja salah satu jadi count gitu. Terus satu lagi ya teman-teman, karena kita cari max 1 ya. Nah, itu kita di sini, nah ini kita ubah jadi max. Oke, jadi sebenarnya itu udah ketahuan ya teman-teman untuk uh, dari data dua itu tuh untuk masing-masing customer, dari misalnya customer A itu count dari jumlah penjualannya ternyata ada 167 penjualan gitu kan. Lalu jumlah penjualannya dari segini sekitar berapa ini ya? 510 jutaan lah ya. Ternyata maksimal dari apa namanya jumlah penjualan itu segini gitu. Sekitar ada 75 jutaan. Oke, setelah itu kan ini sebenarnya kita udah dapat maksud pertama ya. Nah, kita kan bakal utak-atik lagi nih gitu kan data dari yang ini gitu. Maka kita copy dulu teman-teman ya. Kita copy di sini, copy sebagai value aja, value lebih aman. Copy as value aja. Oke, kita rename dulu jadi data RSF. RSF pivot copy. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kita udah dapet nih maksimal jumlah penjualannya gitu kan, maksimal max 1 lah ini namanya, max 1. Max 1 of jumlah penjualan gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu gitu kan sebenarnya max 2-nya berapa. Nah, caranya itu kita tuh kayak bikin suatu kode lah ya intinya, bikin suatu kode untuk menutupi pivot di sini. Jadi pivot di sini itu ntar bakal kita filter gitu biar maksimal data satu ini nggak kelihatan. Ini kayak gitulah. Berarti kan kita juga harus utak-atik data dua ini ya. Ini juga harus kita utak-atik. Maka di sini yang pertama kita harus tahu dulu sebenarnya kode dari max 1 itu berapa sih gitu. Nah, ini kita kodenya langsung aja kita pakai ini customer dan penjualan. Max-nya ya. Nanti kita dapat kode ini gitu kan. Ini grand total nggak usah. Nah, total nggak usah. Nah, ini udah kita dapat kodenya gitulah intinya. Kode max 1 gitu ya. Nah, di sini kita juga di data RSF ini kita juga bikin nih suatu kode gitu. Ntar kita bakal bakal ngedampingin gitu. Intinya ya kalau misalnya kodenya itu ada gitu kan atau sama, berarti dia itu adalah data yang memiliki apa ya maksimal lah, data yang memiliki jumlah maksimal gitu, nominal maksimal. Nah, di sini maka kita harus bikin juga apa ya customer dan penjualan gitu aja. Ini kita bikin juga sama kayak yang tadi biar apa ya membuat kode lah intinya. Kita bikin kode yang di sini gitu. Nah, ini biar kita dapat gitu kan sebenarnya mana aja gitu. Ya udah kita langsung sum if aja teman-teman. Sum if apa sih namanya? Uh, Langsung kita VLOOKUP aja, VLOOKUP gitu. Ini VLOOKUP satu. Max 1 kita langsung VLOOKUP aja. Lookup value-nya itu ini. Label array-nya kita cari di sini gitu kan.
Ini aja gitu. Kalau index numbernya 1, yang lookupnya 0. Oke. Nah, dia bakal NA gitu kan. Soalnya ya emang bukan maksimal gitu. Maka dia NA. Nah, di sini kalau kita ingin tahu mana sih yang data-data maksimal, kita coba filter ya. Coba filter. Cari dulu lah. Wait. Oke teman-teman, ini tadi udah kita VLOOKUP, kita ada kesalahan yaitu aku lupa buat ngunci ini ya, ngunci dari table array-nya. Ini udah aku kunci. Maka waktu kita filter, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nih berarti selain yang NA, nah ini itu tuh adalah transaksi-transaksi dengan jumlah penjualan maksimal untuk setiap customer gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk setiap customer ini ya transaksi-transaksi inilah gitu yang menunjukkan jumlah maksimal. Nah, karena itu kan berarti intinya jumlah maksimalnya itu kan kita udah tandain lah itu. Kita tandain gitu kan. Nah, di RSF pivot yang ini kita tuh mau tidak memunculkan yang ditandain tadi gitu kan. Nah, karena pivot yang ini itu apa ya, belum belum mengakomodir VLOOKUP dan kode tadi gitu kan. Nah, makanya kita change dulu data source-nya gitu. Data source-nya ini kita change aja, masukkan ini. Oke, kita oke. Nah, di sini maka untuk VLOOKUP max 1 itu tuh kita jadiin filter yang dimana kita ngefilter yang NA doang. Maksudnya itu yang ya yang bukan maksimal lah intinya ya. Nah, oke, kita ketemu max 2 dari penjualan gitu kan. Di sini max 2 dari penjualan. Ini kita copy aja gitu ya. Copy ke ini, pivot copy, lalu kita paste as value. Oke, ini max 2. Max 2 of jumlah penjualan. Oke, teman-teman, dari sini kita tinggal menghitung RSF-nya aja gitu. RSF-nya kita gampang aja ya. Langsung kita bagi antara max 1 dibagi sama max 2. Udah. Nah, ternyata di sini untuk transaksi penjualannya itu antara maksimal yang pertama sama maksimal kedua itu tidak ada terjadi apa ya, perubahan yang besar gitulah ya, perbedaan yang besar gitu. Jadi angkanya ya otomatis mirip-mirip nih ya. Mungkin ini ada pengecualian dari yang paling besar itu ada di PT AAA gitu ya. Di PT AAA itu ada transaksi yang 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 lainnya kan 1,02, 1,05 itu paling besar. Nah, di sini dia 1,1 gitu. Ya mungkin ini yang jadi apa ya, bahan auditor gitu untuk menelusuri lebih lanjut gitu apakah ada kesalahan terhadap data ini, data dari PT AAA untuk maksimal yang kedua gitu nantinya ya. Ya mungkin itu dari relative size factor. Kita selanjutnya akan beralih ke sampling. Nah, di sini saya akan menggunakan simple random sampling gitu kan. Untuk itu kita sama basis datanya tetap pakai data 2. Nah, kita copy dulu ya teman-teman untuk data 2-nya ini. Kita rename jadi data 2 sampling. Simple random sampling. SRSP.
Oke, ini untuk data 2 simple random sampling. Nah, sebenarnya kan untuk simple random sampling itu tuh ya kita intinya membuat suatu memilih data gitu kan. Memilih data gimana caranya memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dong sampel yang kita butuhkan tuh berapa gitu ya untuk dianalisis gitu. Nah, untuk itu kita bisa pakai website untuk menemukan sampelnya, gitu kan jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kita bisa pakai website ini ada di Qualtrics. Kita pilih dari population size sama disesuaikan dengan confidence level gitu intinya. Nah, di sini untuk jumlah populasi dari apa ini? Dari data 2 itu tuh, nah data setelah di count itu tuh ada apa ini teman-teman? Jangan-jangan ini dia nge-count semuanya ya. Nah, ini dia ternyata ada 1041 termasuk label ya. Jadi kalau misalnya kita keluarin label, dia jumlahnya ada 1040 data gitu lah intinya. Nah, untuk itu, untuk 1040 data ini, kita pilih misal confidence level 90% dengan margin of error 10% gitu ya. Nah, maka kita dapat sampel size yang ideal itu tuh sebanyak 64 sampel untuk dianalisis gitu. Nah, maka ya udah kita coba aja di sini bikin untuk nomor sampelnya kita butuh 1 sampai 64 gitu kan. Kita bikin sampai 64. Nah, oke untuk 64 sampel di sini kita nomorin dulu nih gitu kan. Nomor aja lah, nomor gitu ya. 1, 2, 3 sampai 1041 gitu kan. 1040 sorry, sampai 1040. Ini kita bisa lihat sampai 1040 tadi ya. Nah, 1040. Maka untuk dipilih gitu kan, untuk dipilih untuk 1 sampai 64 sampel tuh kita pakai data mana aja gitu ya. Yang bakal dipilih di sampel, ya udah kita bisa pakai apa nih? Run between. Run between ini kan untuk random sih, random dari berapa sampai berapa gitu kan. Berarti kita ini aja, kita random aja 1 sampai berapa tadi? 64 ya. Kita butuh total populasinya. Populasinya berapa? 40. Udah, kita oke aja. Nah, ternyata untuk nomor sampel yang pertama gitu kan, sampel yang pertama kita pakai transaksi nomor 679 gitu loh. Nah, di sini kita ya udah kita urutin. Nah, ini sampai sampel ke 64 yang di mana dia pakai transaksi nomor 224. Nomor 224 mana gitu kan, kita cari aja nih 224. Nah, ini 224. 224 mana sih? Nah, 224 gitu ternyata nomor invoice-nya FA 0428 gitu kan. Ini bisa kita copy gitu. Nah, seperti ini. Kenapa jadi ini ya? Wait. Ya, ini gitulah. Ini gitu. Ini untuk yang di sini tuh bakal ngikutin lah intinya untuk memilih sampelnya seperti itu. Mungkin itu sih ya. Sekian dari saya gitu untuk praktik TABK pertemuan 11. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.